pagi, sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, edisi Kamis 23 Maret 2017. Bersama Pastor Yandi Buntoro CDD dari Kalimantan Barat. Selamat mendengarkan. Teman-teman pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice yang saya kasihi, kita berjumpa lagi pada hari Kamis 23 Maret 2017. Saya Pastor Yandi Buntoro CDD di tempat tugas saya di Paroki Santo Agustinus Kuburaya, Kalimantan Barat. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 11 ayat 14 sampai dengan 23. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah Injil Tuhan. Dari zaman dulu sampai sekarang, selalu saja ada orang-orang yang berusaha menutupi suatu perbuatan baik, suatu kebenaran dengan hal-hal yang buruk. Sehingga orang-orang sekeliling hanya melihat yang buruk itu, karena tidak berusaha mencari kebenaran yang ada di dalamnya. Memang yang buruk-buruk ini kadang-kadang lebih menarik. Coba lihat di dalam TV, di koran. Bukankah berita-berita yang buruk, gosip-gosip tentang hal-hal yang memalukan, itu yang lebih disenangi orang. Bahkan ada orang-orang yang berusaha mencuri foto orang-orang terkenal, justru pada saat mereka berbuat sesuatu yang tidak pantas. Dan itu laku dijual. Ketika ada orang berbuat salah, maka oleh masyarakat umum, salahnya itulah yang ditonjolkan. Sedangkan kebaikannya di masa lalu tidak dianggap sama sekali. Saya pikir itulah taktik setan. Karena ketika setan mencoba untuk menggoda Hawa, ia juga mengatakan bahwa
dengar-dengar Tuhan tidak mengizinkan kalian makan buah-buah yang ada dalam kebun ini ya? Tentu saja pernyataan ini disangkal oleh Hawa. Oh tidak, boleh makan kok, cuma satu yang tidak boleh. Di sini Hawa tidak sadar bahwa kesombongannya sedang dibangkitkan oleh setan. Hawa merasa bahwa dia menerima kuasa yang besar untuk makan semua buah, kecuali satu yang tidak boleh. Ketika orang merasa dirinya hebat dan berkuasa, maka dengan gampang ia akan jatuh di dalam kesalahan-kesalahan. Saya pikir semua orang juga tahu dengan kuasa apakah Yesus mengusir setan. Pasti dengan sesuatu yang bertentangan dengan setan, sesuatu yang jauh lebih berkuasa daripada setan, dan itu Allah. Semua orang tahu. Tapi ada saja orang yang mengatakan bahwa perbuatan Yesus yang benar ini sebenarnya menggunakan kuasa setan, dengan harapan orang-orang yang mendengarkan lalu menyalahkan Yesus karena ia bersekutu dengan setan. Dengan kata lain, mereka menutupi suatu kebenaran dengan baju yang buruk. Tetapi apa kata Yesus? Kalau setan melawan setan, maka kerajaannya pasti terpecah-pecah dan binasa. Jadi tidak mungkinlah. Dan setan belum binasa, karena ia tidak melawan diri sendiri. Yang melawan setan adalah kuasa Allah. Dan orang-orang yang mendengar Yesus tentu bisa menilai sendiri berapa kadar kebenaran yang ada dalam pernyataan orang-orang Farisi itu. Siapa itu Beelzebul? Beelzebul itu dikaitkan dengan dewanya orang Filistin, yaitu dewa Baal, dewa kesuburan, atau tuhannya lalat. Kalau kita melihat lalat sendiri bukan binatang yang kotor, tetapi ia membawa kotoran lewat kakinya, sehingga ketika ia hinggap di atas makanan itu menjadi kotor oleh kuman-kuman yang dibawanya. Bandingkan dengan sifat setan. Setan itu tidak mematikan, juga tidak menakutkan sebenarnya. Malahan setan berusaha tampil secantik mungkin supaya orang tertarik kepadanya. Yang menakutkan adalah rayuannya, pernyataan-pernyataannya yang palsu, yang menyesatkan. Itu yang berbahaya. Dan itu pun juga belum akan menjadi dosa kalau manusia tidak memutuskan untuk berdosa. Dengan kata lain, sebenarnya manusia bisa menguasai setan kalau ia mampu memutuskan untuk tidak tergoda oleh rayuan-rayuan setan. Hari ini dengan telak Yesus menunjukkan kebodohan orang-orang yang mengkritiknya. Logikanya adalah hanya Allah yang bisa menaklukkan setan dan mengusirnya dari diri orang sakit itu. Lalu Yesus membuat satu kesimpulan. Barang siapa tidak bersama aku, maka ia melawan aku. Artinya, barang siapa tidak melakukan hal yang diajarkan oleh Yesus Kristus, yaitu kebaikan dan kekudusan, maka dengan sendirinya ia adalah musuh Yesus. Sebaliknya, barang siapa melakukan kebenaran yang diajarkan oleh Yesus, sekalipun ia tidak dibaptis, sekalipun ia tidak kenal Yesus, tetapi ia sudah sejalan dengan Yesus, dan ia juga menerima hasil dari penebusan yang dilakukan oleh Yesus dengan mengorbankan dirinya. Dan lebih jelas lagi Yesus mengatakan, barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, maka ia mencerai-beraikan. Barang siapa tidak berusaha membawa dirinya dan orang-orang sekelilingnya untuk berkumpul dengan Yesus, maka dia adalah orang yang mencerai-beraikan kawanan yang telah dikumpulkan oleh Yesus. Contohnya, barang siapa berbuat jahat
maka ia akan memberikan pengaruh yang buruk kepada para pengikut Yesus. Ketika orang-orang yang dipengaruhinya juga ikut berbuat jahat, maka mereka menjadi kawanan yang tercerai-berai. Saya berdoa, semoga kita adalah orang-orang yang beruntung, mampu menggunakan waktu dan hidup kita untuk hidup sejalan dengan Yesus. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita bersama dengan keluarga diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 23 Maret 2017. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Yandi Buntoro untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat dan salam Fresh Juice.